Alam diciptakan untuk kita menetap dan menaklukkannya. Tapi sekuat apapun kaki melangkah, sejauh apapun mata memandang, seindah dan seliar apapun alam berkumandang, pada akhirnya hidup adalah tentang pilihan, tentang keberanian bertahan demi untuk terus melangkah, atau memilih berhenti lalu menyerah saat keadaan sudah tidak mudah. Perjalanan ini berawal dari sebuah wacana yang pada akhirnya menjadi rencana dengan beberapa kawan untuk mendaki Gunung Rinjani. Di tengah musim yang sedang beralih dari musim penghujan menuju musim kemarau, tatkala saya berangkat dari Jakarta dan mendarat di Pulau Bali terlebih dahulu untuk bertemu kawan-kawan seperjalanan dari Kalimantan. Langit sering berubah tanpa aba-aba. Kadang cerah menenangkan, lalu seketika gelap bersama hujan dan angin yang datang dengan tiba-tiba. Dari Bali, kami bertolak bersama menyeberang dengan kapal laut dari Pelabuhan Padang Bay menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Jadi gimana nih? Ini sangat-sangat bintang setengah pun aku nggak mau kasih mereka. Kan mereka jelek banget ya guys. Jadi kita mau menuju ke rumah teman dulu buat prepare. Nanti kita istirahat dulu baru setelahnya. Untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Pulau Lombok. Di Pelabuhan Lembar, kami dijemput hangat oleh kawan lama, Bang Evan dan Bang Yong, dan langsung menuju Desa Kayangan tempat tinggal Bang Evan untuk beristirahat. Kita lagi prepare dari kampung Kayangan menuju Sembalun. Kita akan naik truk. Pagi ini bukannya sarapan, kami malah disuguhi drama ibu kota versi Desa Kayangan oleh Mas Agus yang terlihat kewalahan saat mencoba naik ke atas truk. Seolah beban hidup ikut menumpuk selama 20 jam lebih perjalanan kapal dari Surabaya menuju Pulau Lombok. Haha. Tingkat kocak Om satu ini justru jadi pembuka cerita perjalanan yang cukup menghibur. Dari Desa Kayangan, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Sembalun dengan menaiki sebuah truk. Wow, ternyata seru juga naik truk begini. Berdesakan sambil tertawa menikmati perjalanan menuju kaki Gunung Impian. Rasa lelah memang perlahan datang, namun tak sempat menjadi bosan. Karena jalanan yang mulus terus menanjak membelah perkampungan warga yang begitu indah dan tenang. Rumah-rumah sederhana, hamparan ladang hijau serta sapaan hangat masyarakat seakan menjadi lukisan hidup di sepanjang perjalanan. Di bawah teriknya mentari pagi, mata kami terus dimanjakan oleh pemandangan yang semakin cantik. Dari kejauhan, perlahan mata mulai benar-benar terbangun saat bayangan Gunung Rinjani mulai menunjukkan pesonanya. Dan tidak terasa, akhirnya kami tiba di Desa Sembalun. Saat ini kita sudah sampai di Sembalun dan kita akan medical check up dulu sebelum kita melakukan pendakian. Setibanya di Desa Sembalun, kami langsung melakukan medical check up kesehatan sebagai salah satu syarat yang dibutuhkan oleh Balai Rinjani. Setelahnya, kami melakukan pemeriksaan data serta logistik yang akan dibawa selama pendakian. Dalam pendakian Gunung Rinjani, aturan zero waste benar-benar diterapkan dengan ketat. Semua logistik yang masih terbungkus plastik harus dipindahkan ke dalam wadah, sebagai upaya mengurangi sampah plastik dan menjaga Rinjani tetap bersih dan lestari. Untuk pendakian ini kita target kemungkinan pos 3 dulu. Kalau bisa lebih kita lebihkan, tapi kalau nggak memungkinkan kita di pos 3 ya.
Utamakan yang cewek juga jangan sampai sendiri ya. Tetap pepet temennya yang cowok. Biar kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa bisa langsung koordinasi. Jadi saat ini kita berada di resort Sembalun. Kita udah selesai packing, pemeriksaan dan segala macam. Dan sekarang kita akan menuju apa? Kandang sapi. Menuju kandang ayam, bukan kandang sapi, bukan kandang ayam. Jadi menuju kandang sapi dan kita akan naik mobil. Dengan menumpang truk yang sama, kami langsung berangkat dari resort Sembalun menuju pintu masuk kandang sapi. Hari yang semakin tinggi dan cuaca yang tiba-tiba mendung, kami memutuskan naik ojek dari kandang sapi menuju pos 2. Naik ojek dengan sensasi yang benar-benar memacu adrenalin. Motor melaju cukup kencang melewati jalur sempit dan licin, diapi jurang kecil serta tanjakan tanah yang membuat jantung serasa ikut loncat di setiap tikungan. Dengan nafas campur tawa dan rasa tegang yang belum hilang, akhirnya kami tiba di batas ojek sebelum pos 2. Kandang sapi itu kita naik ojek kurang lebih 20 menit ya. Naik ojek dari sana dan kita sudah tiba di pos 2. Dan sambil nunggu teman karena mereka juga sedang jalan dari bawah. Nanti di pos 2 dilakukan pemeriksaan lagi, surat sehat dan yang lain-lainnya. Sekitar beberapa langkah dari batas ojek, kami mulai berjalan kaki menuju pos 2. Dan di sana, data kami kembali diperiksa sebelum pendakian dilanjutkan. Kita melakukan ritual yang paling penting sejagat, apa itu? Mentari telah melewati atas kepala. Untuk menghemat waktu dan sambil menunggu pengecekan ulang, kami pun melakukan ritual paling sakral sejagat, makan. Pos 2 Tengengean menjadi awal pertarungan sesungguhnya. Langkah mulai menampaki jalur, menguji tenaga dan ketahanan di bawah mentari yang pelan-pelan menghilang dan tanah yang sedikit masih basah. Sekarang kita udah selesai makan di siang hari dan kita sudah dicek ulang lagi di pos 2. Sekarang kita melanjutkan pendakian. Kami melangkah dan terus melangkah, menembus setiap jalur dengan tenaga yang masih penuh dan semangat yang belum runtuh. Sebagian dari kami ada yang pernah menampaki kaki di Gunung Rinjani. Namun sebagian lainnya termasuk saya, ini adalah pertama kalinya menginjakan kaki di jalur Gunung Impian yang selama ini hanya hidup dalam angan-angan. Dan benar saja, jalur ini terasa berbeda dengan gunung-gunung yang pernah saya datangin sebelumnya. Sejak awal perjalanan, kami langsung disambut bentangan sabana yang sangat luas, panjang dan seolah tak berujung. Hamparannya memang indah dipandang mata. Namun di balik keindahan itu tersimpan ujian yang nyata. Panas mentari terasa membakar kulit. Angin kering menusuk ke tulang. Dan setiap langkah perlahan menguras tenaga tanpa ampun. Saya akhirnya sadar, apa yang selama ini terlihat di media sosial hanya sebagian kecil dari wajah Gunung Rinjani. Orang-orang lebih sering membawa pulang cerita tentang keindahan puncak dan cantiknya pemandangan saja, tetapi jarang menceritakan bagaimana susah dan ganasnya jalur di tanah NTB ini. Kita baru sampai di shelter ya guys. Ini belum sampai pos 3. Ini udah jam 3:38. Semoga kita bisa sampai Pelawangan ya. Semangat. Semoga melelahkan.
Sangat melelahkan dan menyenangkan. Oh, wow. Pemandangannya luar biasa, Pak. Nafas masih bertarung di sepanjang jalur, sementara si makhluk usil ini mulai sibuk mencari makan di sela perjalanan. Langit perlahan menghitam, angin berubah dingin, seolah hujan telah bersiap turun menyambut langkah kami saat tiba di pos 3. Setelah kita jalan kurang lebih 1 jam 30 menit dari pos 2, akhirnya kita sampai di pos 3. Kita istirahat sebentar di sini. Ini udah dalam keadaan mendung, kabutnya udah turun. Di sini juga bisa ngecamp, cuman kita maksimalkan untuk bisa ngecamp sampai ke Lawangan. Di pos 3 kami meluruskan kaki sejenak, berdiri di tengah ketidakpastian. Langit menggantung mendung, sementara kabut perlahan turun menutup jalur dan secara pelan menelan pandangan. Suasana berubah sunyi, hanya suara nafas dan langkah kaki yang terdengar samar di antara dinginnya penggunungan. Perjalanan ini masih panjang. Kami pun kembali menyicil langkah, memasuki jalur berbatu yang semakin menanjak dan curam. Dan benar saja, di tengah perjalanan, awan gelap yang sejak tadi menggantung akhirnya berubah menjadi tetesan hujan. Rintiknya membasahi tanah di sepanjang jalur. Kabut semakin tebal, membuat perjalanan terasa lebih berat dari sebelumnya. Untungnya hujan hanya singgah sebentar memamerkan diri, lalu menghilang tiba-tiba saat kami tiba di pos 4. Akhirnya kita sampai juga di pos 4. Setelah kita jalan dari pos 3 kurang lebih 1 jam. Tapi kondisi dari pos 3 ke pos 4 itu lumayan tanjakannya. Wah, tapi aman. Cuman karena hujan, gerimis dan kabutnya tebal banget. Dan sekarang kita istirahat dulu sebentar. Kemudian kita akan melanjutkan pendakian sampai ke pos berikutnya. Tetesan hujan yang sempat singgah kini meninggalkan jejak di jalur, membuat tanah menjadi licin dan langkah semakin hati-hati. Di balik tanah licin, alam mendadak berubah wajah. Langit perlahan bersolek dengan warna jingga dan kuning keemasan. Lalu pelangi pun terbentang indah di langit sana, menghiasi perjalanan kami di sore yang sudah mulai redup. Kita sedang dalam pendakian menuju Pelawangan. Kita berangkat dari jam 6 dari pos 4. Ini masih bisa terkontrol. Treknya lumayan aman. Tapi di sana nanti katanya ada namanya Bukit Penyesalan. Jalur pendakian telah ditelan oleh gelapnya malam saat kami berjuang melewati Bukit Penyesalan. Hawa dingin malam terasa semakin tajam menembus kulit. Nafas dan kaki terasa semakin berat menyusuri jalur panjang yang seakan tak berujung ini. Lelah berkali-kali datang memaksa untuk menyerah. Namun tekad memilih tetap lebih kuat dari rasa takut dan lelah hingga kami tiba di Pelawangan. Kita sampai. Akhirnya kita nyampe 9:30 di Pelawangan. Aldi mana? Aldi ini. Akhirnya kau sampai juga di sini. Sama saya di Waktu setempat menunjukkan pukul 9:30 malam saat kami akhirnya tiba di Pelawangan. Sebenarnya tubuh masih lelah setelah melewati jalur panjang yang menguras tenaga. Tapi dinginnya malam memaksa kami untuk tidak berlama-lama diam dan langsung membangun tenda sederhana untuk menghangatkan tubuh, merebahkan penat. Kami harus segera istirahat, sebab besok pagi kami akan kembali melangkah untuk summit menuju puncak Rinjani.
Semalaman terjaga di dalam lelah dan dibangunkan oleh angin kencang yang menggila hingga pagi. Walaupun terlambat bangun, pagi ini kami tetap memilih berangkat untuk summit. Setelah pengarahan singkat dari Paman Ong, 13 orang langsung mengayunkan langkah menuju puncak. Sementara Bang Yudi dan Bang Saha lebih memilih berjaga di tenda untuk menghadapi kawanan monyet usil yang siap menjara di balik sunyinya gunung. Area Pelawangan terlewati. Kini kami mulai menaiki anak-anak tangga di jalur pendakian dengan langkah perlahan dan penuh hati-hati. Sebab embun pagi masih menyisakan licin di setiap pijakan. Terbuka sih. Ih, lu pegang apa? Kira batang, bro. Lelah kembali menguras tenaga. Keringat kembali membasahi tubuh yang terus berjuang menembus pagi dengan bantuan cahaya senter di kepala. Gemuruh angin yang makin keras dan pasir tebal di jalur kini membawa kami ke titik yang lebih tinggi. Hingga perlahan, kaki langit mulai terlihat berwarna kebiruan di ujung sana. Dan ternyata kami sudah tiba di punggungan Gunung Rinjani. Semalam kita ngecamp di Pelawangan 2 dan di jam 4 kita mulai pendakian dan sekarang sudah menunjukkan jam 5.30. Udah mulai cerah tapi kabut di sini dan ini keren banget, puncaknya luar biasa. Semoga Di ujung gelap selalu ada terang yang perlahan lahir dari balik langit. Di balik lelah tersimpan lembah curam yang diam-diam memamerkan keindahannya di bawah sana. Setelah melewati dinginnya malam dan jalur panjang yang menguras tenaga, akhirnya kami tiba di titik di mana alam membuka tirainya dengan begitu megah. Danau Segara Anak mulai menampakkan wajah tenangnya, memantulkan cahaya pagi yang masih malu-malu hadir. Gunung Barujari berdiri kokoh di tengahnya, seakan menjadi penjaga sunyi di jantung Rinjani. Sementara di sisi lain, mentari pagi tampak samar dari ufuk timur, tertutup awan tipis yang menggantung pelan di langit. Nuansa pagi ini begitu tenang, dingin, dan memabukkan mata. Namun keindahan itu membuat kami sejenak lupa. Ternyata puncak masih sangat jauh untuk digapai. Kami kembali menyusuri bibir kawah dengan hati-hati. Jalur ini terlihat indah, tapi mampu merubah menjadi ancaman apabila kita berjalan dengan setengah hati. Dalam pendakian ini tidak ada yang sedang kami kejar. Kami tidak mengejar matahari terbit, tidak pula berlomba menjadi yang pertama tiba di puncak. Kami sudah berada di ketinggian ini saja sudah syukur tanpa batas. Kalau bisa sampai ke puncak, biarlah hal itu menjadi bonus yang diberikan oleh Sang Yang Empunya Alam. Mentari yang sempat muncul tiba-tiba menghilang di telan awan. Langit biru yang sebelumnya cerah perlahan berubah menjadi abu-abu gelap. Angin mulai berhembus dingin, membawa aroma hujan dari kejauhan. Dan di ketinggian yang sunyi ini, kami sadar badai mungkin sedang menunggu di depan sana. bagilah roti. Mana? Ulum luar biasa loh. Asik. Wih, sembah-sembahnya dan Berharap pada langit terbaik, namun tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kecerahan yang sejak tadi dinantikan perlahan menjelma menjadi tetesan hujan yang jatuh membasahi jalur. hujan. Gerimis. Semoga tidak deras ya. Biar banget coy.
Masih berjuang di jalur sebelum letter E, ketika rintik hujan mulai turun membasahi perjalanan. Rasa bimbang kembali hadir. Takut bila hujan kecil itu berubah menjadi badai besar di tengah gunung yang curam ini. Ternyata tidak. Tetesan yang jatuh hanyalah embun konden dari langit yang mencoba menghentikan langkah kami. Dari batas Pelawangan kita udah jalan kurang lebih 3 jam. Tapi kita belum nyampe, kita masih di... sekarang udah mau menuju jalur letter E. Ini ada jalur tersusah yang ada di pendakian Gunung Rinjani karena lumayan terjal banget dan juga terdiri dari pasir, batu-batu, kerikil, dan itu agak susah. Ujian terbesar dalam dunia pendakian bukan hanya menaklukkan ego dan rasa takut, tetapi juga bertahan saat alam menguji batas kemampuan. Kali ini, ujian terbesar kami adalah menaklukkan jalur letter E. Telah menghabiskan waktu berjam-jam bertarung di tanjakan paling curam ini. Menggerus batu, pasir yang seolah tak pernah habis. Telah menguras banyak tenaga, kesabaran, bahkan keyakinan. Jalur ini adalah tantangan paling berat dalam pendakian Gunung Rinjani. Dan sebagai penentu terakhir langkah, melanjut sampai ke puncak atau memilih berhenti dan menyerah turun. Kami memilih bertahan dan tetap melanjutkan langkah. Dan dengan perjuangan panjang yang melelahkan, akhirnya kami berhasil melewati dan menaklukkan jalur ini. Sesampainya di ketinggian 3726, semua lelah mendadak hilang. Pandangan samar menjadi jelas. Dari langit tertinggi ini, kami menyaksikan sendiri bahwa Dewi Anjani bukan sekedar cerita yang hidup dalam mitos, melainkan hadir melalui kemegahan alam yang berdiri anggun di puncak Gunung Rinjani. Di hadapan megah dan ganasnya Gunung Rinjani, akhirnya saya memahami bahwa hidup selalu tentang pilihan. Memilih melangkah saat ragu datang, memilih bertahan ketika lelah menyerang, atau memilih berhenti dengan alasan keselamatan. Di balik indahnya Rinjani, ada jalur yang tak selalu ramah. Ada cuaca yang bisa berubah menjadi ancaman. Ada wacana nekat yang bisa berujung bencana. Karena setiap langkah yang kita pilih adalah keputusan paling jujur. Dan jalan yang kita tempuh adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Dari langit tertinggi Rinjani, saya Peter Rova. Salam Lestari.